Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu sunnah daripada sunnah Nabi, tapi ini lebih khusus kepada laki-laki ya, kepada perempuan tidak terlalu dianjurkan. Ini laki-laki khususnya. Apa itu? Yaitu membawa jenazah atau mengantarkan jenazah ke liang kubur. Jadi kalau ada seseorang meninggal dunia, sunnah bagi kita juga untuk mengantarkan jenazah itu sampai ke kuburnya. Dalam riwayat yang lain dikatakan itu kalau melaksanakan salat jenazah, pahalanya itu adalah mendapatkan 1 qirat. Kalau mengantarkan jenazah ditambah lagi 1 qirat, jadi 2 qirat. Qirat itu adalah sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud adalah gunung yang paling besar di kota Madinah. Karena besarnya itu pahala, maka dianjurkan bagi kita untuk melaksanakan sholat jenazah. Cuman sholat jenazah ini ya, artinya laki-laki. Kalau perempuan melaksanakan sholat jenazah itu boleh saja, tetapi tidak menggugurkan kewajiban sholat jenazah. Ini kalau seandainya yang menyolatkan mayit itu cuma perempuan, nggak ada laki-laki, maka ini salat jenazahnya sah, tetapi tidak gugur kewajiban fardu kifayahnya. Artinya mesti laki-laki ada yang menyolatkan walaupun cuma satu orang. Nah, kalau kita di Mekah, di Madinah, di Masjid Nabawi, Masjid Haram, itu setiap hari mesti ada kita melaksanakan salat jenazah di Masjidil Nabawi atau Masjidil Haram Makkah. Ada sampai sehari itu 5 kali setiap waktu. Ada juga yang seperti itu setiap waktu salat. Tapi yang mesti adalah setiap hari itu ada melaksanakan salat jenazah. Nah, setelah melaksanakan jenazah, bagi kita yang tidak mempunyai keperluan yang mendesak, maka bisa meraih pahala lagi, yaitu mengusung jenazah atau mengantarkan jenazah sampai ke liang kubur. Itu bagi laki-laki. Adapun perempuan sebaiknya tidak usah ikut mengantarkan jenazah, nanti tunggu di rumah saja. Namun apabila sudah selesai laki-laki menguburkan jenazah itu, sudah pulangan, ya boleh sajalah perempuan itu ikut ke kubur untuk menziarahi keluarga yang telah meninggal tadi. Cuman kebanyakan orang kita ini ya perempuannya juga ikut begitu sampai ke kubur. Akhirnya apa? Nanti terjadi sesuatu yang tidak baik. Salah satunya adalah perasaan perempuan itu lebih rapuh daripada perasaan laki-laki. Apalagi yang meninggal ini adalah orang yang dia kasihi, seperti anaknya atau bapaknya atau suaminya dan sebagainya. Itu dikhawatirkan perempuan yang ikut mengantarkan jenazah
nanti meraung-raung di kuburan tadi, dan ini sangat dilarang di agama kita, sangat dilarang. Nah, itu dulu yang pertama. Kalau laki-laki kan masih bisa tahan, itu masih bisa tahan. Kemudian yang kedua, bisa menimbulkan fitnah, apalagi perempuan itu mohon maaf masih cantik, suaminya meninggal, kemudian istrinya masih cantik, kaya lagi. Nah, laki-laki yang datang ke situ pikirannya kacau nanti, wah ini janda cantik ini nanti. Nah, akhirnya kan membuat pikiran laki-laki itu menjadi gimana begitu, tidak baik jadinya. Nah, oleh karenanya yang sebaiknya laki-laki yang mengantarkan jenazah itu, ya, mengantarkan jenazah sampai dikubur, sedangkan perempuan tidak usah ikut dulu, nanti mungkin setelah pulang semuanya atau besok hari baru bisa menziarahi kubur keluarga yang telah dimasukkan ke liang kuburnya. Membawa jenazah itu dengan dipikul, ya, dengan dipikul di 4 penjuru seperti halnya yang sering kita lihat, ya, 4 penjuru. Cuman ada juga yang memangkul, apa bisa diganti, ya, menggendong. Nah, digendong begini itu biasanya anak kecil. Ya, ala kulli hal boleh saja. Disebutkan dalam riwayat hadis Ani bin Mas'udin qala man ittaba'a janazatan falyahmil bi jawanibis sariri kulliha fa innahu minas sunnah. Rawahu Imam Ibnu Majah. Daripada Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, barang siapa mengikut atau mengantarkan jenazah, maka hendaklah memikul jenazah itu pada 4 penjuru keranda. Karena sesungguhnya cara yang demikian itu termasuk sunnah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, itu tuh memikul itu, dan dianjurkan membawanya itu dengan dengan segera. Arti dengan segera itu jangan berlambat-lambat. Makanya kalau kita lihat ya di Timur Tengah, khususnya di Saudi itu, Mekah, Madinah, siapapun yang meninggal, mau orang kaya, mau orang biasa, mau ulama atau orang awam atau pejabat sekalipun, itu nggak ada ibarat kata yang terlalu istimewa begitu. Semuanya sama begitu. Semuanya sama. Bahkan terkadang itu tidak, kalau kita kan dipayungin, nah sudah angkat. Malam hari itu juga dikubur. Ada waktu itu saya umrah ketiga, ya. Umrah ketiga, dari salat asar saya sudah berangkat umrah. Setelah salat isya baru saya pulang. Jadi karena saya sudah mau buang air kecil, setelah salam langsung saya berangkat mau pulang ke hotel. Nah, sampai mau dekat luar tiba-tiba sholat jenazah. Lalu saya ikut sholat jenazah. Ternyata pas saya sholat jenazah itu, di depan saya itu imam Masjidil Haramnya. Imam Masjidil Haramnya, di situ ada beberapa jenazah ditaruh. Imam Masjidil Haramnya mimpin sholat jenazah. Setelah selesai sholat jenazah, saya berlambat sedikit ngelihat imamnya ini dikawal sama ajudan tentara itu untuk masuk ke ruang istirahatnya dia. Ngelihat itu. Wah, ini, ternyata ini tuh imamnya, kata saya. Imamnya, kata saya, ini keluar dari tempat Masjidil Haram itu. Nah, itu habis itu diusung sudah. Ada yang pakai mobil, kalau di Ba'na mungkin agak jauh, tapi kalau di Baqi' di Madinah diusung saja, diangkat begitu. Nah, dianjurkan kalau kita mengantarkan mayit tadi, dianjurkan untuk segera, jangan berlambat-lambat. Terkadang kita ini, apalagi pejabat, mohon maaf ya, ada protokol yang baca ini, baca itu, pakai tembakan 1, 2, 3,
ya. Kemudian tidak ada pelurnya, cuma suaranya aja ya. Kemudian tergantung pangkatnya ya. Penghormatan jenazah, padahal belum tentu dia masuk surga juga. Apalagi waktu hidupnya korupsi banyak, la ilaha illallah kan gitu. Cuman ala kulli seperti itu. Nah, kita dianjurkan segera. Disebutkan dalam beberapa riwayat dari Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain sebagainya, bersumber daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Asri'u bil janazah fa in kanat salihatan garrabtumunaha ila al-khair wa in kana ghaira dzalika fa syarrun tad'unahu min riqabikum. Yang artinya, bersegeralah kalian untuk mengantarkan jenazah, mengurusi jenazah. Artinya dimandikan, dikafani, salatkan, langsung kuburkan. Segera makanya. Kenapa kata Nabi? Karena jika yang meninggal ini adalah orang yang saleh, orang baik, berarti kalian telah mengerjakan kebaikan untuknya. Artinya orang yang meninggal ini tempatnya bukan di dunia lagi, tempatnya di alam kubur. Kalau di alam kubur, raudhatan min riyadhil jannah, kuburnya itu menjadi kebun daripada kebun surga. Kalau dia bisa ngomong, si mayit ini, dia bisa ngomong, cepat antarkan aku ke dalam kubur, aku mau masuk sudah ke rumahku sana. Ngapain lagi dulu ini capek-capek? Itu makanya kalau ada orang baik meninggal ya, ada orang baik, orang saleh meninggal, siapalah orang ulama atau apa, yang sebenarnya dia itu senang, meninggal itu senang. Kenapa? Karena dia lebih enak di alam kubur. Yang sedih itu cuma kita, nangis, mamaku meninggal, bapakku meninggal, gimana aku nggak punya bapak, nggak punya mama, nggak punya suami. Yang sedih kita di dunia. Padahal kalau seandainya dibukakan hijab, orang soleh yang meninggal ini, dia akan bicara, ngapain kamu nangisin aku? Kamu tidak usah nangisin aku sudah senang di alam kubur ini. Ngapain? Jangan tangisin aku. Cuman biasanya kalau orang yang meninggal dunia itu, maksudnya orang yang menangis itu, ketika ada seseorang meninggal dunia, itu sebenarnya yang dia nangiskan itu bukan si mayitnya itu, bukan, tapi dirinya. Bapakku meninggal, gimana nasibku ini? Aku nggak punya bapak lagi. Iya enggak? Yang meninggal mah dia tahu meninggal sudah. Suaminya meninggal, suamiku meninggal, gimana aku, anakku banyak 3, 4 ini punya hutang rumah, gimana aku kalau nggak punya suami. Sebenarnya yang dia nangisi itu dirinya, bukan si mayit. Bukan si mayit. Coba lihat berapa banyak dulu yang pernah keluarga kita meninggal, kita menangis. Apa kita menangis kenapa? Diri kita. Saya ingat tuh waktu mama meninggal, waktu saya baru pulang, ya anggaplah setahun baru. Belum saya membahagiakan mama, belum berangkatkan umrah dan sebagainya. Meninggal. Pertama saya tahan-tahan saja, tapi ketika sholat jenazah tidak tahan juga. Nangis juga, kenapa? Sedih bukan apa? Mama meninggal biasa, cuman saya sedih kenapa? Saya tidak punya mama lagi, dan saya belum sempat berbakti untuk umrahkan mama. Sudah haji sudah, cuman saya kepingin mengumrahkan ini. Nah, itu yang saya menyesalnya di situ. Belum sempat membahagiakan, baru setahun, ya anggaplah setahun baru waktu itu. Baru pulang dari Hadramaut, belum sempat apa-apa saya. Nah, jadi kebanyakan orang itu menangis bukan karena mayitnya, tapi karena dirinya. Nah, kalau seandainya si mayit itu bisa bicara, kamu ngapain menangis? Kamu nangisin aku, ngapain nangisin aku? Aku sudah enak kok di alam kubur. Itu kalau orang baik, orang saleh. Maka kata Nabi, kalau engkau bersegera mengusung jenazah tadi ke alam kubur, maka adalah itu kebaikan untuk dia. Artinya sudah engkau telah mengerjakan tugasmu untuk menyampaikan dia ke alam kubur, yang dia alam itu lebih baik daripada dunia. Tapi sebaliknya, wa in kana ghaira dzalika, tapi yang diusung ini apabila jenazahnya ini mayitnya adalah orang yang tidak baik, ya, tidak baik, kamu telah meletakkan keburukan di pundakmu. Artinya
kita melambat-lambatkan orang yang jahat ini, percuma juga kita naruh orang jahat di pundak kita ini. Artinya ngapain? Ditahan-tahan juga, tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaatnya juga. Nah, jadi kata Nabi segeralah untuk dikuburkan. Nah, oleh karena itu terus terang saya pribadi sering menyarankan kepada keluarga ahli waris, apabila keluarga itu meninggal dunia, itu saya bilang segera dimandikan. Tapi adalah sebagian orang kita ini nunggu anaknya, nunggu ininya, nunggu itunya. Jangan. Ya, ditunggu kapan datangnya, sebentar lagi. Sebentarnya Indonesia itu bisa 3 jam. Sebentarnya orang kita bisa lama. Jadi saya suruh mandikan segera. Setelah dimandikan, pelayat ini kan enak nih, dia mau sholatkan, mau pulang langsung telah nyolatkan, tidak apa-apa. Tapi kalau belum dimandikan, orang yang melayat ini serba salah. Mau pulang gak enak, ya kan ya? Mau disolatkan belum dimandikan. Jadi nunggu begitu. Kan kasihan orang. Tapi kalau sudah dimandikan, langsung sholatkan. Yang datang pelayat mau nyolatkan silakan. Nanti kalau mau anaknya baru datang, tidak apa-apa. Tinggal buka kain kafan mukanya, sudah. Dosa lagi dimandikan. Nah, jadi seperti itu. Saya ingat waktu bapak saya meninggal tahun berapa ya? Tahun 97 atau 98 tuh, saya lupa itu. Meninggal, sore meninggal, langsung saya bilang sama kakak-kakak, mandikan aja segera. Nah, waktu itu yang mandikan Guru Hasan. Tahu Guru Hasan ya? Iya. Guru Hasan. Kata saya panggil Guru Hasan, mandikan sama Kai Haji Sakrani, mandikan begitu sama yang mandikan itu sudah meninggal semua sudah. Mandikan, setelah dimandikan kafani. Jadi pelayat tuh datang malam hari, ada yang datang. Jadi mau sholatkan silakan. Habis sholatkan pulang. Nah, pagi harinya baru dilaksanakan sholat jenazah. Abu Yasarwani datang untuk menyolatkan ayah saya itu. Jadi rombongan datang, setelah itu praktis. Nah, itu untungnya di situ. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah mandikan mayat tadi, mayat ini bisa disalatkan jenazah dan juga bisa disalatkan gaib. Tapi kalau seandainya mayat itu belum dimandikan, tidak bisa disalatkan dan juga tidak bisa disalatkan gaib, salat gaib. Nah, jadi kalau kita kepingin salat gaib, kita pastikan dulu orang yang meninggal di sana sudah dimandikan. Kalau belum dimandikan, maka tidak ada salat gaib. Mudah dipaham ya? Kemudian sunnah berikutnya yang mengantarkan mayit, ini sunnahnya adalah mereka berjalan di depan jenazah. Kebanyakan kita kan di belakang ya. Terbalik, sebenarnya kita berjalan di depan. Nah, sebagaimana riwayat Imam Ahmad bersumber daripada Abdullah bin Umar, annahu ra'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar yamshuna amama janazah. Kata Abdullah bin Umar, sesungguhnya Abdullah bin Umar melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga melihat Sayyidina Abu Bakar, begitu juga melihat Sayyidina Umar, mereka bertiga berjalan mengantarkan jenazah, tetapi mereka berjalan di depan jenazah. Jadi yang mengantarkan ini para pengantar ya di depan, jenazahnya di belakang. Nah, seperti itu. Nah, kecuali kalau kita lambat jalannya. Ya, lambat jalannya ya mau nggak mau ya jenazah duluan. Tapi kalau kita jalannya bisa cepat, kita jalannya di depan jenazah. Makanya kita lihat ya, kalau orang antar jenazah ada yang di depan, ada yang di belakang. Biasanya kalau di belakang itu kai-kai aja berjalan, nggak kuat kan. Tapi kalau anak muda bawa bendera, bawa apa di depan dia. Nah, jadi kalau disuruh pilih mana kita berjalannya di depan jenazah kah di belakang jenazah?
Sunnahnya adalah di depan jenazah. Itu sunnahnya, bukan di belakang jenazah. Tetapi ada juga riwayat yang lain yang di belakang jenazah. Nah, makanya ada dua pendapat tadi. Ada yang di depan, tapi kalau anunya di depan ya. Ulama kita banyak di depan sebagaimana Rasulullah, Abu Bakar dan Sayyidina Umar berjalan di depan jenazah. Tapi ada juga riwayat yang berjalan di belakang. Makanya tadi saya bilang biasanya di depan itu yang muda-muda. Yang tua-tua yang agak lambat biasanya di belakang. Nah, di riwayat Sayyidina Ali ya. Tapi ini hadisnya mauquf ya, hadisnya tidak sahih. Makanya kata ulama tadi lebih afdal di depan. Tapi ada hadis dhaif yang menerangkan bahwa Sayyidina Ali, dari Sayyidina Ali beliau berkata, qala al-masyu khalfal janazah afdalu kafati salatul jamaah ala salatil fardhi. Yang artinya kata Sayyidina Ali, berjalan di belakang jenazah itu lebih baik sebagaimana salat berjamaah lebih baik daripada salat sendiri. Ya. Ini sanadnya hasan tapi hadisnya mauquf. Ya, artinya ini dikatakan hadis dhaif tapi boleh dipakai. Nah, jadi dalam riwayat ini dikatakan orang yang berjalan di belakang jenazah itu seperti orang yang sholat berjamaah lebih afdal daripada sholat sendiri. Nah, ala kulli hal dalam masalah ini afdalnya adalah berjalan di depan jenazah. Tapi kalau ada orang yang berjalan di belakang jenazah, ya ala kulli hal ada riwayat yang seperti itu. Sudah dipaham kira-kira? Nah. Baik ya, ada lagi hadisnya. Kita masukin hadis yang berikutnya. Riwayat Imam Ibnu Majah bersumber daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ausa Abu Musa hina hadarahul maut, faqala la tattabi'uni bimijmarin. Qalu aw sami'ta fihi syai'an? Qala na'am min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dari Abu Darda ya, bukan Abu Hurairah, Abu Bardah maksudnya ya. Ia berkata, Abu Musa telah berpesan ketika ia nanti mati, katanya, janganlah kalian mengantarkan aku dengan pedupaan. Orang-orang bertanya, kenapa demikian? Ya, orang bertanya, pernahkah engkau dengar hal semacam itu? Kenapa kau tidak boleh? Lalu ia menjawab, ya, karena aku dengar larang itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu kata ulama, kalau seandainya mengusung jenazah itu jangan ada membawa api. Ini hadisnya Imam Ibnu Majah. Jadi jangan bakar apa namanya itu, mohon maaf ya, kayak orang apa Cina atau apa tuh ya, bakar dupa apa, jangan. Nah, ada ulama yang mengatakan kenapa demikian? Karena seakan-akan kalau kita bakar api apa itu seakan-akan api neraka. Jadi kayak seakan-akan masuk ke neraka nanti kamu dibakar pakai api. Nah, jadi seakan-akan begitu. Jadi jangan ketika ngusung jenazah ini jangan membawa api. Ngusung jenazah jangan bawa api ya. Bakar dupa atau apa jangan. Nah, lain ketika memandikan mayit. Kalau memandikan mayit, waktu memandikannya itu para ulama mensunahkan membakar gahru. Tahu gahru ibu-ibu? Gahru bukan kemenyan. Kalau kemenyan itu orang udah lumping. Ini gahru. Saya waktu berangkat umrah itu ya kemarin tuh masuk di hotel tuh bawa gahru. Ya, bakar gahru. Gahru itu kan ya gahru. Yang panjang-panjang dari Mekah itu yang dibakar. Ya bisa juga, itu kan modern ya.
itu sudah dipermak seperti semacam serupa itu. Tapi yang bagus itu yang masih batangan, yang masih kayu. Ada apa namanya, bara apinya, kemudian ditaruh kayu garu tadi, harum banget. Nah, kenapa sunnah ketika memandikan mayit membakar gahru tadi? Jawabannya adalah kata ulama supaya bau mayit ini tidak tercium, ya tidak tercium ke hidung orang, artinya tertutup baunya mayit itu dengan bau harum gahru ini. Karena terkadang mayit itu macam-macam ya, orang mati itu macam-macam. Sebenarnya mungkin orang baik, tapi mungkin karena waktu itu dia habis operasi atau apa begitu ya, atau mungkin sudah 2 hari, 3 hari terendam di air, apa namanya, longsor baru ketemu, itu bau. Bau. Saya pernah memandikan, mensolatkan orang yang mati 5 hari. Yang di Gunung Sari tahun berapa itu, tahun 2005 atau 2000 itu yang longsor di jembatan itu apa namanya? Gunung Sari itu apa namanya? Gunung Pasir yang jebol itu. 5 hari atau 5 harian baru dapat mayatnya itu. Saya ditelepon, bisakah Pak nyolatkan di masjid di rumah sakit Bayangkari? Ya, kata saya ke situ, la ilaha illallah, baunya bukan main. Dan dari situ baru saya tahu, dan saya bisa katakan bau sebau-baunya di dunia ini yang paling bau itu adalah bangkai manusia. Oh sekali, luar biasa baunya. Nah makanya itu disunahkan. Sebenarnya orang baik ini, ibu berpelukan meninggal, orang soleh semuanya. Ya tapi wajar karena kan 5 hari diterendam di air itu, baru ketemu. Bengkak. Bau busuk luar biasa itu. Itu biasa begitu. Nah makanya disunahkan ketika mandi dibakar gahru tadi supaya harum. Ya, itu sunnah hukumnya. Tapi kalau mengusung jenazah ke kubur, jangan bawa api, jangan bakar dupa, jangan. Seakan-akan nanti kamu hati-hati ya, kamu semakat ini api nih. Jadi seperti itu. Udah dipaham kira-kira ya? Baik, kemudian kita kalau melihat orang, ketika melihat jenazah diusung, itu disunahkan kita berdiri. Disunahkan berdiri. Walaupun jenazah itu bukan orang Islam. Ya, tapi kita bahari itu enggak mau dikasih apa namanya? Kapur. Wah, itu mitos saja. Tidak, sunahnya berdiri ya. Di sebagaimana riwayat Bukhari, Sayyidina Jabir daripada Sayyidina Jabir, marrat bina janazatun faqama lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqum Nabi faqulna ya Rasulullah innaha janazatu yahudiyyin qala idza ra'aitumul janazah faqumu. Kata dari riwayat Jabir, kata Jabir, di hadapan kami ketika kami bersama Rasul, kata Jabir, telah lewat satu jenazah di hadapan kami. Maka Nabi ketika melihat jenazah itu Nabi berdiri. Lalu kami pun ikut berdiri, karena Nabi berdiri kami semuanya berdiri. Lalu dikatakan sama Nabi, ya Rasulullah, ini jenazahnya orang Yahudi, yang mati ini orang Yahudi. Maka Nabi pun berkata, kata Nabi, apabila kalian melihat jenazah, hendaklah kalian berdiri. Artinya di dalam hadis ini tidak pandang bulu siapapun yang meninggal. Apabila di hadapan kita itu ada orang yang meninggal lewat, jenazahnya lewat, kita disunahkan untuk berdiri. Ini Yahudi saja kita disunahkan berdiri, apalagi orang Islam. Nah oleh karena itu biasanya kita, di antara kita nih ya, kalau ada ibarat kata mobil jenazah lewat ya, itu biasanya diberikan kelonggaran untuk menerobos lampu merah. Satu. Yang kedua, dibolehkan untuk membalap. Bahkan presiden pun itu diboleh dibalap. Ya, boleh apabila Presiden Jokowi datang, udah jenazah balap saja. Dan dimarahin sama polisi enggak. Nah, itu salah satu penghormatan. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, biasa kalau mobil jenazah lewat, itu biasanya di depan tuh memberikan kode untuk semuanya ini untuk berhenti sebentar. Nah, itu salah satu penghormatan kepada mayit tadi. Dan itu hukumnya sunnah. Dan dalam hadis Bukhari ini tidak pandang bulu, mau siapapun yang meninggal, kalau lewat di hadapan kita jenazah, kita dianjurkan untuk berdiri.
laki perempuan sama. Nah, tapi jangan seperti orang bahari lari, udah mati katanya. Takut ya, tidak seperti itu ya. Baik, mungkin cukup sekian dulu. Itu salah satu sunnah daripada sunnah Nabi yang mesti kita lakukan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan insya Allah kita akan bertemu di kesempatan yang lain. Sudah didoain lah kami. Semuanya alhamdulillah, semuanya dipanggil. Pokoknya majelis taklim apa semuanya yang nitip doa tanpa terkecuali ya Rasulullah, mereka titip salam. Ya Allah kabulkan doa mereka dengan berkat Rasulullah, panggil semuanya. Insyaallah. Panggil di padang Arafah atau di tiang situ. Ya. Baik, cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nastauduka hadhihi al-ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin fa'arji'ha ilayna kullama nahtad ilayha wa ja'alna minal 'amilin bima 'allamtana wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.